Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di SK Thalib Channel. Pada video kali ini kita akan mempelajari tentang pengantar sifat koligatif larutan. Nah, materi ini adalah materi untuk kelas 12 MIPA. Baik, sekarang kita mulai. Larutan itu mempunyai sifat-sifat yang berbeda dari pelarutnya. Nah, sifat-sifat larutan itu sebenarnya banyak. Di antaranya adalah misalnya rasa. Ya. Kemudian selain rasa ada warna. Lalu selain warna ada pH atau yang lain-lainnya juga. Nah, sifat larutan tersebut bergantung pada jenis. Nah, jadi bergantung pada jenis dan juga bergantung kepada konsentrasi zat terlarutnya. Nah, sekarang misalnya contohnya rasa. Rasa suatu larutan itu tergantung kepada jenisnya. Misalnya, kalau kita melarutkan gula ke dalam air, maka rasanya akan manis. Kalau kita melarutkan garam ke dalam air, maka rasanya akan asin. Nah, berarti rasa adalah sifat larutan yang tergantung kepada jenis dan konsentrasi zat larut. Nah, yang seperti ini tidak disebut sebagai sifat koligatif larutan atau bukan merupakan sifat koligatif larutan. Nah, baik, sekarang kita lanjutkan sifat-sifat yang lain dari larutan, seperti misalnya kenaikan titik didih. Nah, ini kenaikan titik didih, atau ada juga penurunan titik beku. Lalu ada sifat larutan yang lain, penurunan tekanan uap. Yang ketiga dan yang keempat adalah tekanan osmotik. Nah, kalau sifat-sifat ini jelas ini berbeda dengan yang tadi, bahwa sifat-sifat larutan tersebut ini bergantung kepada jumlah partikel zat terlarutnya. Nah, jadi tergantung kepada konsentrasi. Jadi tidak bergantung kepada jenis zat terlarut. Sekali lagi, ini tidak bergantung pada jenis zat terlarut. Nah, yang sifat-sifat inilah yang disebut sebagai sifat koligatif larutan. Jadi ini termasuk ke dalam sifat koligatif larutan. Nah, ini. Jadi keempat sifat ini disebutnya adalah sifat koligatif larutan. Kalau yang tadi tidak termasuk ke dalam sifat koligatif larutan. Jadi sifat koligatif larutan itu ada 4. Ada kenaikan titik didih, penurunan titik beku, penurunan tekanan uap, dan tekanan osmotik. Di mana sifat ini bergantung pada jumlah partikel zat terlarut dan tidak bergantung pada jenis zat terlarut. Baik, sekarang kita lihat ilustrasi perbedaan antara pelarut dengan larutan. Nah, di dalam tabung yang pertama atau gelas kimia pertama di sini terdiri dari partikel-partikel zat pelarut, misalnya partikel-partikel air. Di sini digambarkan dengan bola-bola berwarna biru. Sementara di tabung yang kedua, selain ada partikel-partikel berwarna biru yang merupakan partikel-partikel pelarut, terdapat juga partikel berwarna kuning yang merupakan partikel-partikel zat terlarut. Sehingga tabung kedua merupakan suatu larutan karena ada pelarut, ada zat terlarut. Sementara di partikel yang tabung pertama ini hanya partikel-partikel pelarut saja. Nah, dengan adanya partikel-partikel zat terlarut ke dalam pelarut ini, maka akan memberikan sifat-sifat yang disebut dengan sifat koligatif larutan. Nanti titik didihnya akan menjadi lebih tinggi, titik bekunya akan menjadi lebih rendah, tekanan uapnya menjadi lebih rendah, dan tekanan osmotiknya semakin tinggi karena dipengaruhi oleh adanya partikel-partikel zat terlarut ini. Nah, keempat sifat itu nanti akan kita bahas secara detail pada video berikutnya. Baik, kita lanjutkan. Tadi dikatakan bahwa sifat koligatif larutan itu bergantung kepada jumlah partikel zat terlarut. Nah, banyaknya partikel zat terlarut itu akan mempengaruhi konsentrasi dari larutan itu sendiri. Nah, konsentrasi larutan itu dinyatakan dalam beberapa, ya. Ada yang disebut dengan molaritas. Nah, ini sudah dikenal sebelumnya oleh siswa di kelas 10. Kemudian ada yang disebut molalitas dan ada yang disebut dengan fraksi mol. Nah, ini akan kita berikan sebagai pengantar sebelum kita nanti mempelajari lebih jauh tentang sifat koligatif larutan.
Baik, sekarang kita lanjutkan, kita bahas yang pertama tentang kemolaran atau molaritas. Nah, molaritas ini menyatakan jumlah mol zat terlarut dalam 1 liter larutan. Sehingga satuannya adalah mol per liter. Nah, oleh karena itu, kemolaran dapat dirumuskan molaritas sama dengan mol per volume atau N per V, di mana M adalah molaritas, lalu N adalah jumlah mol, kemudian V adalah volume larutan. Sehingga M dirumuskan dengan N per V, mol per liter. Atau boleh juga dirumuskan dengan M sama dengan gram per mr kali 1000 per mililiter. Dimana gram per mr itu sendiri kan mol, ya. Jadi mol kalikan dengan 1000 per mililiter kalau volumenya dalam mililiter. Kalau volumenya dalam liter bisa kita menggunakan rumus ini. N gram per mr dibagi dengan V, V-nya dalam liter. Tapi kalau volumenya dalam mililiter kita bisa menggunakan rumus ini. M sama dengan gram per mr kali 1000 per mililiter. Baik, sekarang kita lihat contoh soalnya. Nah, berapakah kemolaran larutan yang dibuat dengan mencampurkan 10 gram NaOH, di mana mR-nya adalah 40, dengan 250 ml air. Jadi, sebanyak 10 gram NaOH dilarutkan dalam 250 ml air. Sekarang kita lihat pembahasannya. Ya, kita lihat pembahasannya. Nah, kita tahu bahwa rumusnya tadi adalah M sama dengan gram per mr kali 1000 per mililiter. Nah, di mana M-nya kita masukkan atau gramnya kita masukkan, volumenya tadi adalah masanya adalah 10, ya. Jadi NaOH-nya adalah 10 gram, kemudian mR-nya 40, jadi 10 per 40 dikalikan dengan 1000 per 250 karena pelarut yang digunakannya adalah sebanyak 250 ml air. Kemudian kita hitung bahwa 10 per 40 adalah 0,25, 1000 per 250 adalah 4, jadi 0,25 kali 4, maka hasilnya adalah 1 mol per liter atau yang kita kenal dengan 1 molar. Nah, jadi untuk contoh yang pertama, inilah cara menghitung molaritas suatu larutan yang sebenarnya sudah dibahas pada tingkat 10 atau kelas 10 dan kelas 11. Baik, sekarang kita lihat yang berikutnya, yaitu konsentrasi yang dinyatakan dalam kemolalan atau molalitas. Nah, kemolalan atau molalitas ini menyatakan jumlah mol zat terlarut dalam 1 kg pelarut. Nah, sehingga satuannya adalah mol per kilogram. Nah, oleh karena itu, kemolalan dapat dirumuskan sebagai berikut. Nah, ini molalitas. Jadi, molalitas merupakan perbandingan mol zat terlarut dalam kilogram pelarut. Nah, rumusnya berarti M sama dengan mol zat terlarut per kilogram pelarut. Atau boleh juga M sama dengan 1000 per P kali gram per mR. Atau boleh dibalik, gram per mR kali 1000 per P, di mana P-nya adalah gram pelarut atau massa pelarut. Nah, berbeda dengan molaritas. Kalau molaritas tadi mol zat terlarut dalam 1000 atau 1 liter larutan. Kalau ini dalam 1 kg pelarut. Nah, itu bedanya, ya. Nah, inilah rumusan untuk menghitung berapa molaritas suatu larutan. Kita lihat sekarang contoh soalnya. Berapakah kemolalan atau molalitas suatu larutan yang dibuat dengan mencampurkan 3 gram urea, di mana urea adalah mR-nya 60, dengan 200 gram air. Artinya 3 gram urea dilarutkan dalam 200 gram air. Nah, kita lihat sekarang pembahasannya. Nah, tadi rumusnya adalah M sama dengan gram per mR kali 1000 per P, di mana P adalah massa dari pelarutnya. Nah, sekarang kita lihat, kita masukkan M sama dengan 3 per 60 karena tadi kan ureanya sebanyak 3 gram. Nah, jadi 3 dibagi dengan 60, mR-nya adalah 60, jadi 3 per 60 dikalikan dengan 1000 per P. P adalah massa dari pelarut, pelarutnya air sebanyak 200 gram, jadi 3 per 60 kali 1000 per 200.
Nah, kalau kita lanjutkan berarti M sama dengan 0,05. Jadi 3/60 adalah 0,05 dan 1000/200 adalah 5. Nah, 0,05 kali 5 berarti 0,25 mol per kilogram. Nah, ini yang disebut dengan molalitas. Jadi molalitas larutan yang kita buat tadi adalah 0,25 molal atau 0,25 mol per kilogram. Baik, sekarang kita lanjutkan dengan konsentrasi yang ketiga yang dinyatakan dalam fraksi mol atau yang kita simbolkan dengan X. Nah, fraksi mol ini menyatakan perbandingan jumlah mol zat terlarut atau mol pelarut terhadap jumlah mol larutan atau jumlah mol total. Maka di dalam larutan itu akan ada dua fraksi mol, yaitu fraksi mol pelarut kita simbolkan dengan XA dan fraksi mol terlarut kita simbolkan dengan XB. Nah, fraksi mol pelarut di sini adalah mol pelarut dibagi dengan mol pelarut ditambah dengan mol terlarut. Sementara XB fraksi mol terlarut berarti mol terlarut dibagi dengan mol pelarut ditambah dengan mol terlarut. Ada keterangannya di bawah. XA adalah fraksi mol zat pelarut, XB adalah fraksi mol zat terlarut, Na adalah mol zat pelarut, dan Nb adalah mol zat terlarut. Koreksi, ini salah ya, harusnya mol zat terlarut. Nah, sekarang fraksi mol pelarut XA kalau dijumlahkan dengan fraksi mol zat terlarut itu harus sama dengan 1. Jadi XA ditambah dengan XB sama dengan 1. Jadi ini bagian dari zat pelarut, sementara ini adalah bagian dari zat terlarut. Kalau dijumlahkan kita hasilnya adalah 1. Nah, jadi sekali lagi XA adalah fraksi mol zat pelarut, XB adalah fraksi mol zat terlarut. Nah, sekarang kita lihat contoh penghitungannya untuk fraksi mol. Hitunglah fraksi mol urea dalam larutan urea 20%. Ini pembahasannya. Kalau ureanya 20% berarti dalam 100 gram larutan urea itu akan terdapat 20 gram urea dan 80 gram air, di mana urea adalah MR-nya 60 dan MR dari air adalah 18. Nah, kita hitung dengan rumus tadi. XB atau fraksi mol dari urea, fraksi mol dari terlarutnya, XB atau kita simbolkan dengan XT juga boleh. Ada yang menyimbolkannya dengan XB, ada yang menyimbolkannya dengan XT. XT sama dengan NT per NT tambah NP. Nah, XT-nya sendiri kan 20/60 ya. Kenapa 20/60? Kan di sini ureanya 20 gram, lalu MR-nya 60, jadi 20/60 ini adalah NT-nya. Lalu dibagi. Nah, ini dibagi dengan 20/60 ditambah dengan 80/18. Jadi kan tadi pelarutnya adalah air 80 gram dan MR-nya 18. Berarti NT per NT tambah NP atau 20/60 dibagi dengan 20/60 ditambah 80/18. Nah, kalau kita selesaikan berarti ini kita hitung XT-nya adalah 0,33 kemudian dibagi dengan 0,33 ditambah 4,4. 80 dibagi 18 adalah 4,4. Nah, sehingga kalau kita selesaikan, ini XT-nya atau fraksi mol terlarutnya adalah 0,069. Jadi hasil dari 0,33 dibagi 0,33 tambah 4,44 adalah 0,069. Nah, kalau XT-nya 0,069, maka XP-nya adalah 1 dikurang 0,069. Hasilnya adalah 0,931. Karena tadi dikatakan bahwa XP, fraksi mol pelarut dan fraksi mol terlarut adalah 1 kalau dijumlahkan. Maka kalau XT-nya 0,069, sehingga XP-nya adalah 1 dikurang 0,069 atau 0,931. Tapi pada soal ini yang ditanyakan adalah fraksi mol urea atau fraksi mol zat terlarutnya, yaitu 0,069.